Selamat siang saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, bersama kami lagi. Saya berharap dimanapun saudara berada, saya selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Siang hari ini saya bersama dengan saudara Giles, kita akan berbagi kesaksian yang Alkitabiah. Bagaimana saudara Giles awal mengenal kebenaran dan memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kita akan mempertanyakan bagaimana visi misi ke depan setelah memutuskan seorang hamba Tuhan. Saudara Giles, selamat siang. Bagaimana kabar saudara pada siang hari ini? Iya, selamat siang juga saudara Fonu. Kabar ya, puji Tuhan. Bagus ya. Kita tetap bersyukur walaupun di tengah pandemi kita masih tetap baik-baik ya dalam perlindungan Tuhan. Nah, siang hari ini saudara Giles, bisa saudara Giles untuk berbagi kepada kita kesaksian bagaimana saudara Giles awal mula kenal kebenaran, dengan sama siapa, dan apakah ada orang lain yang kasih tahu atau enggak? Bagaimana saudara Giles? Iya, saya sebenarnya saya dari Papua ya. Di Papua? Iya, saya dari Papua. Dulu itu kan saya SMA di salah satu kota, yaitu namanya Kota Wamena. Kota Wamena? Iya, Kota Wamena. Di sana saya SMA dari kelas 1, kelas 2. Nah, dari kelas 2 disitulah saya mendapatkan seorang penginjil yang namanya Pak Michael Siptus. Pak Michael Siptus. Iya. Nah, waktu itu sebenarnya saya punya cita-cita itu setelah saya tamat SMA mau kuliah ini yang jurusan hukum sebenarnya. Jurusan hukum. Ya. Karena memang saya belum ada keinginan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Oke. Iya. Tetapi pada suatu hari, pada sore hari begitu, saya lagi dari ojek. Jadi parkir di pasar. Kemudian Pak Michael ini datang untuk beli sayur pada saat itu. Nah, setelah dia beli sayur mau pulang, langsung dia minta ngantar ke saya pada saat itu. Jack katanya ya, oh iya, mau ke mana? Saya tanya, mau ke rumah. Ya udah, saya antar ke rumah. Setelah kita nyampe di rumah, dia kasih uang, kasih 50.000 buat saya. Sebenarnya 15.000 biasanya. Tapi setelah dia kasih uang 15.000, mau saya kasih kembalikan ke dia, mesti kembalinya, dia bilang nggak usah, pakai aja. Saya kaget di situ. Nah, kemudian kita bercerita di situ agak panjang, 1 jam lebih lah di situ. Ternyata dia cerita bahwa dia adalah seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan. Nah, itu dia baru dua bulan di Wamena, baru diutus dari Jakarta. Baru 2 bulan di sana, kita cerita panjang. Akhirnya saya tertarik juga. Saya bilang, Bapak tinggal di mana? Oh, tinggal di situ. Ya sudah, saya ambil nomornya. Kemudian saya pulang ke rumah. Nah, 2 hari kemudian dia SMS ke saya, Saudara Giles, kamu apa kabar katanya? Saya puji Tuhan baik. Dia bilang, ada waktu enggak? Nanti kita akan ketemu sebentar. Saya bilang, kenapa nanti kita ketemu? Saya bilang, jam berapa? Dia bilang jam 12. Makan siang di rumah saya aja katanya. Nah, jadi pada saat itu setelah kita sudah akrab, sudah teman, nah dia ajak untuk belajar kebenaran, namanya PA katanya. Waktu itu ya saya belum ini, jadi dia bilang PA. Saya bilang PA itu apa? PA itu kita belajar kedalaman Alkitab katanya. Wih, sebenarnya saya masih muda waktu itu ya. Sebenarnya tidak ada keinginan untuk belajar awal-awal gitu. Tapi karena inilah, mungkin karena cara dia menyampaikan, menjelaskan itu luar biasa banget, luar biasa sekali. Jadi saya tertarik untuk mengikuti penjelasan dia tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, selama 3 hari saya ikut. Iya, karena luar biasa gitu. Jadi dia memberitahukan kepada saya untuk kasih tahu teman-teman saya. Dan pada saat itu selesai kita PA, dia kasih brosur namanya tentang keselamatan, jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Iya, jalan keselamatan dia kasih untuk membagikan kepada teman-teman saya. Oke. Nah, kemudian saya kasih itu kepada teman-teman saya di sekolah. Karena teman sekolah saya. Dia kasih saudara Giles bagi. Iya, bagi. Kebetulan sekolah saya kan SMA Kristen. Jadi saya bagi itu kepada teman-teman saya. Ada teman-teman yang memang menarik sekali.
Waktu itu saya cerita gini. Mereka tertarik juga. Jadi ada teman saya satu, namanya Opisom. Opisom itu dari Yaokimo. Yaokimo ya. Dia mau, akhirnya ikut. Saya ajak dia ke tempatnya Pak ini Michael. Peneliti yang satu tadi itu. Kita belajar. Kemudian setelah belajar saya selesai SMA kelas 3. Jadi selama 2 tahun saya belajar itu. Sama-sama dengan dia ya. Iya. Oke. Jadi pada saat itu saya berubah pikiran. Selesai SMA. Karena waktu itu dia pernah bilang ini, itu yang membuat saya harus menjadi seorang hamba Tuhan. Dia bilang gini, apapun yang kita miliki di dunia ini, dia bilang saya tergila kalau kamu jadi presiden misalnya, atau jadi bupati, atau jadi camat, punya segala-galanya, punya mobil, punya rumah yang begitu mewah, tetapi kalau kamu tidak diselamatkan atau tidak ada keyakinan untuk masuk surga, itu sia-sia semuanya. Kenapa? Karena kekayaan kamu dapat itu hal duniawi, dan setelah kamu mati, kekayaan itu kamu tidak bawa ke sana, dan itu orang lain yang akan miliki katanya. Wih, ini benar sekali. Jadi membuat hati saya berpikir terus itu. Pada malam itu saya berpikir terus, tidur. Kok begitu ya? Padahal saya mau sekolah hukum. Saya pikir. Akhirnya kita belajar lagi. Jadi berjalannya waktu. Setelah saya selesai SMA, langsung ambil keputusan. Waktu itu saya kasih tahu ke Pak Michael, Pak, bagaimana kalau saya menjadi hamba Tuhan seperti Bapak? Dia senang sekali waktu itu. Oh ya? Iya, senang banget dia. Sampai dia bilang kalau kamu ini biar saya yang bawa kamu, katanya. Jadi pada saat itu dia bilang kalau memang kamu mau jadi hamba Tuhan, memang benar-benar serius, ya sudah, nanti saya antar kamu ke Jakarta, dia bilang. Jadi kamu kuliah di tempat saya. Senang banget sih. Jadi sampai dia bilang kamu kuliah di sana, tidak usah kamu pikir apa-apa. Makan gratis, tidur gratis, rumah sudah ada, tinggal tepat. Ini luar biasa banget ini. Saya sangat senang lagi di situ. Nah, setelah SMA selesai, kita beli tiket. Beli tiket. Dia bilang kita ke Jakarta. Ya sudah, kita naik pesawat langsung ke Jakarta. Sampai sekarang udah di sini. Datang di Jakarta, saya pas di bandara itu kan dijemput oleh teman-teman mahasiswa di sini. Jadi pemikiran langsung berangkat ke Lampung dari bandara ya. Terus ya langsung dijemput sama teman-teman kakak senior di sini, datanglah di Grave. Nah, jadi singkat cerita begitulah perjalanan sampai saya kenal kebenaran yang benar, dan akhirnya saya sudah memiliki keyakinan, bahkan saya ambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dan cita-cita kedepannya supaya saya juga bisa menyelamatkan, meyakinkan orang-orang lain untuk mereka juga bisa memiliki kepastian untuk masuk surga. Nah, oke. Saudara Giles, tadi kesaksiannya cukup bagus ya, bagaimana saudara Giles punya pergumulan ya, sampai memutuskan mau jadi sekolah hukum atau jadi hamba Tuhan ya. Nah, saudara Giles, bagaimana setelah saudara Giles masuk GIDS ya, apalagi 2 tahun di RBC ya, 2 tahun ya. Apa saja kesan-kesan yang menurut saudara Giles itu memupuk motivasi saudara Giles tetap menjadi berada di tempat ini? Iya, salah satu yang paling utama itu adalah saya berpikir begini. Ketika saya mengenal kebenaran, saya menganggap bahwa kebenaran itu adalah salah satu hal yang lebih penting dalam kehidupan. Iya, betul. Lebih penting dalam kehidupan saya. Dan kenapa? Karena saya terlibat juga pertama kali Pak Penginjil itu pernah bilang saya, apapun yang kamu miliki di dunia ini, kalau kamu tidak memiliki kebenaran itu, kalau kamu tidak memiliki kepastian untuk masuk surga, maka akan sia-sia. Karena dia pernah bilang, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita punya 2 tempat, 2 pilihan, dia bilang. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang namanya
tempat yang surga. Nah, kalau kita tidak diselamatkan, maka kita mendapatkan tempat yang namanya neraka. Dua-duanya tempat yang kekal. Nah, tempat yang kekal dia bilang. Jadi, ya setelah saya sudah belajar di sini, itu yang lebih penting adalah kebenaran. Jadi saya sudah diselamatkan, dan itu sangat penting. Dan harapan saya ke depan, saya juga bisa membawa orang-orang kepada kebenaran. Bisa banyak ya, kiranya melalui saudara Giles banyak jiwa diselamatkan ya, seperti saudara Giles awalnya. Iya. Wah, Itu ya. luar biasa. Nah, gini saudara Giles, mungkin dalam perjalanan mencari kebenarannya, Iya. mungkin ada banyak rintangan, Ada banyak. tantangan, cobaan gitu kan. Nah, bagaimana saudara Giles, pernah nggak suatu ketika saudara Giles mengeluh dan pengen mau keluar, atau pernah nggak saudara Giles rasakan seperti itu? Itu sudah pernah sebenarnya. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Jadi pada saat kita kan ya saya dikirim ya, kita dikirim dari Grafik ke Kalimantan. Nah, Jadi kan sebelum datang ke sini pun saya sudah pernah lihat gambar itu kan, gambar SCT di Kalimantan. oh, brosur ya, brosur. Oh, oke. Dia sudah dikasih kepada saya. Wih, jadi ketika saya lihat gambar itu, Bagus ya. luar biasa sekali. Hotel. Kayak hotel benar. Aduh, luar biasa gitu. Mantap sih. Jadi ketika saya lihat gambar ini, wih, rumah-rumah ini luar biasa kayak hotel benar. Nah, Saya, aduh, pokoknya semangat sekali dari sini ya. oke. Jadi setelah saya sampai di Kalimantan, waktu itu kan saya dari Jakarta ke sana sore. Jadi nyampe di Pontianak di bandara itu sudah jam 6 lah. Dari Pontianak ke Ambawan itu kurang lebih 2 jam. Jadi sekitar jam 8 gitu lah kita sampai ke Ambawan dari BC. Jadi pertama kali saya baru kok hutan gitu. Jadi dia Beda ya di brosur ya. Oke. aduh, itu membuat saya sebenarnya kok dibohongin saya ini ya. Hampir saya mau ini gimana nih bisa surga ya. Tapi puji Tuhan, berjalannya waktu saya bertahan juga gitu. Oh, Sekalipun tadinya saya sudah udah beda tuh, pikiran saya sudah beda. Kok ini kayaknya dibohongi gitu sama Allah sebenarnya. Cuma karena saya berpikir coba dulu. Jadi ada teman-teman juga memberikan motivasi ke saya. Jangan berpikir ini, harus mencoba dulu. Kalau sudah memang dia bisa, baru kamu bisa keluar, gitu kan. Jadi membuat saya, kan ada teman-teman banyak juga. Jadi membuat saya harus mau fokus belajar gitu. Jadi bagaimana kedepannya? Mereka disuruh kan belajar belajar. Jangan berpikir negatif katanya. Jadi itulah buat teman-teman itulah memberikan motivasi. Akhirnya saya bertahan juga gitu. Jadi memang tantangan itu selalu ada. iya betul, selalu ada. Cuma bagaimana kita menghadapinya ya. Mungkin setiap orang dalam menghadapi masalah berbeda. Benar. Mungkin bagaimana sikap. Tapi saudara Giles udah mau selalu menghadapi, tetap dalam kebenaran ya walaupun. Oke, saudara Giles, terakhir apa pesan saudara Giles buat teman-teman yang masih ada di Papua, yang masih belum kenal kebenaran, bahkan yang mungkin ada yang mau jadi hamba Tuhan. Pesan saudara Giles, mungkin nanti video ini ada yang nonton saudara kita yang di sana. Apa pesan saudara Giles untuk mereka? Iya, pesan saya pada sore hari ini, kita tahu bahwa dunia ini adalah bukanlah tempat kehidupan yang selamanya di sini ya. Betul. Jadi dunia adalah seperti pelangit yang dipinjamkan oleh Tuhan kepada kita, kepada manusia. Jadi saya katakan bahwa bahkan dalam firman Tuhan bilang hidup itu seperti uap. Iya, betul. Sebentar saja kelihatan, kemudian kembali hilang. Betul. Jadi kehidupan kita di dunia ini seperti itu, seperti uap. Nah, selama kita masih hidup di dunia ini, apakah kita sudah memiliki keyakinan yang pasti di suatu tempat? Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, tadi saya bilang ada 2 tempat. Iya. Jadi satu di neraka, satu di surga. Iya, betul. Jadi kalau kita sudah berada di dalam Kristus, maka kita memiliki tempat yang satu, yaitu di surga. Di sana kita akan hidup berbahagia, damai sejahtera di sana. Kalau kita tidak diselamatkan, tidak hidup dalam Tuhan, maka kita akan pergi ke tempat yang sudah tersedia juga, yaitu di neraka. Oleh sebab itu, saya memberikan
saran atau pesan kepada teman-teman yang di luar sana lagi menonton video ini, marilah kita membuka pikiran wawasan kita untuk mencari kebenaran yang benar, yang sesungguhnya yang mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah punya tempat yang sudah pasti, sudah punya tempat yang sudah kita sediakan selain kita masih di dunia. Jadi ketika kita meninggalkan ini, kita sudah pergi ke tempat yang kita sudah merencanakan, yaitu di surga bersama Tuhan di sana. Oleh sebab itu, teman-teman semua yang sedang menonton video ini, marilah berpikir yang positif bahwa hidup di dunia ini bukanlah selamanya, tetapi hanya sebentar. Saya bilang seperti uap. Betul. Untuk itu mencari kebenaran yang benar, dan setelah menemukan kebenaran itu, marilah kita hidup di dalam Kristus, di dalam kebenaran itu. Ya, itu pesan saya kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Jadi ya, puji Tuhan ya saudara Giles ya. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kesaksiannya sangat bagus. Bagaimana saudara Giles awal mula punya niat mau jadi sekolah hukum, akhirnya dia mendar di PA, mengaminkan dan sehingga memutuskan. Dia harus memutuskan jadi sekolah hukum atau jadi hamba Tuhan. Akhirnya dia mengambil keputusan yang benar. Saudaraku, bagaimana dengan saudara sekarang? Kalau video ini Anda tonton, apakah ada gairah untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Apakah ada mau menjadi pelayan Tuhan atau tidak? Karena seperti yang saudara Giles katakan bahwa nanti di akhirat hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Nah, sebelumnya yang menjadi pertanyaannya, sudahkah Anda memiliki kepastian masuk surga atau tidak? Nah, bagi teman-teman yang ada di Papua, saudara-saudara kita, pesan Giles ini adalah salah satu motivasi untuk kita semua, bukan hanya saudara kita dan siapapun nanti akan menonton video ini. Saya berharap bahwa kita bisa mengambil makna atau bermanfaat, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan hanya sekedar hidup untuk di dunia ini saja. Nah, selain kita nanti kita tahu bahwa nanti kita akan mati, semua akan mati, tidak ada yang tidak mati. Tetapi bagaimana caranya kita kalau mati punya tempat yang pasti, itu yang paling utama. Seperti saudara Giles, untuk apa kita memiliki banyak harta, duit, segala macam, tetapi kita mati, meninggal? Untuk apa semua itu? Enggak ada gunanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kiranya kesaksian saudara Giles ini bisa membuat kita merenung akan hidup kita yang seperti uap yang sebentar saja kelihatan, kita lenyap begitu saja. Jangan pernah anggap bahwa kita masih muda, umur kita masih panjang. Tidak, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya video ini bermanfaat dan dukung terus channel kami, kiranya terus kami sharing kebenaran, kesaksian-kesaksian yang Alkitabiah. Akhir kata kami mengucapkan kepada saudara, Maranatha.